Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan praktek untuk nyambung ya, atau grafting jambu kristal. Ini alat-alatnya cuman gunting, pisau, terus ini plastik. Ini plastik es sama. Yang ini cuman udah kita potong-potong aja ini nanti untuk sebagai pengikatnya. Terus ini alatnya, bahannya kita ini pakai batang bawah jambu kristal. Nanti cara address yang ukurannya hampir sama. Untuk pemilihan addressnya kita langsung ambil aja di situ biar lebih jelas. Nah, ini kita cari address jangan terlalu muda tapi jangan pula terlalu tua ya. Nah ini yang penting batangnya ujung tapi dia sudah coklat. Batangnya sudah coklat seperti ini. Ini kan sudah coklat, sudah bisa kita jadikan entres. Nah ini atau ini sama saja. Nah, kita potong saja. Oke. Lalu kita buang semua pucuk-pucuknya, daun-daunnya kita buangin saja. Nah, kita ambil ininya aja. Ayo, putihnya nyipit terus ini. Oke. Nah, ini. Cuman kita ambil ininya aja, nanti bisa jadi. Kita bawa sini. Oke, langsung saja kita cari batang yang ukurannya lebih sesuai atau lebih besar sedikit. Kalau bisa lebih sama gitu. Kurang lebih ukurannya sama. Dari sini kita potong ya. Nah, kita potong. Setelah kita potong, kita belah saja. Kira-kira panjangnya 2 cm lah kalau ini. Nah, kita belah kira-kira 2 cm. Setelah dibelah, ini entres yang sudah kita ambil tadi sama saja. Kita ini kan sekitar 2 cm-an. Ini kanan kiri ya, lalu kita masukkan saja. Nah, setelah ini baru kita ikat dengan plastik. Nanti ikatnya mulai kita dari bawah sampai atas ya. Jadi paling tidak supaya tidak masuk nanti air, penyakit seperti itu, dan dia tidak roboh. Nah, ini perlu diperhatikan, kita harus sampai atas ini nutupnya, harus sampai ke atas. Kalau nggak sampai atas, nanti kita cuma sampai sini aja, nanti ada genangan air dia bisa masuk ke bawah, akhirnya jamuran dan bisa gagal. Nah, udah, tarik aja, lalu kita stop. Oke, setelah itu kita tutup. Jangan kita tiup ya, jadi di plastiknya kalau kita tiup ini bakteri-bakteri masuk semua. Nah, misalnya seperti ini kurang panjang ya, tinggal kita tarik saja, kita tutup seperti ini. Ini biasanya jarak 2 minggu nanti sudah keluar tunas-tunas dari sini. Kalau sudah keluar tunas kira-kira 1 cm itulah, 1 cm nanti bisa kita buka, tapi tetap kita taruh tempat teduh sampai daunnya benar-benar sempurna, baru kita panaskan. Jadi nyambung tanaman jambu kristal itu semudah ini kok, tidak sulit. Teknik ini berlaku untuk semua tanaman. Misalnya teman-teman mau nyambung jambu air, mau jeruk, mau mangga, sama teknisnya. Jadi tidak ada perbedaan untuk cara teknis nyambung atau kita sebut grafting. Jadi kelebihan dari grafting ini adalah hasil pasti akan sama dengan induknya. Misalnya batang bawah akan berpengaruh dengan batang atasnya. Misalnya batang bawah ini kita sambung dengan varietas yang banyak bijinya, sementara jambu kristal itu tidak ada bijinya. Dia akan ikut? Tidak, sama sekali tidak. Jadi istilahnya cuma untuk numpang tumbuh saja. Kecuali untuk batang bawah ini biasanya kalau kita untuk mangga itu kita pilih
varietas yang tahan penggerek, tahan banjir. Nah itu baru pengaruh di situ. Misalnya mangga bacang lah di sini, atau mangga depeh yang jelas-jelas tahan tergenang oleh air dan dia tahan penggerek, itu bisa kita pakai sebagai batang bawah karena dia yang ada di bawah dia akan jauh lebih kuat. Terus secara genetis bagaimana? Apakah ada pengaruhnya? Ini informasi ini saya pernah ngobrol dengan orang bagian Dinas Pertanian bagian lab di BPSB. Tapi ini benar atau tidaknya saya juga tidak tahu. Informasinya setiap kita nyambungkan ini ada penyimpangan sekitar 0,2%, bukan 1% ya, cuma 0,2% secara genetis. Misalnya ada perubahan di rasa atau nanti di warnanya atau apanya seperti itu, kualitas buahnya nanti akan berubah sekitar 0,2%. Kecuali kalau ini jadikan bibit, dari sini kita sambung lagi jadi 0,4, dari sini kita sambung lagi ketiga 0,6, terus kalau dalam jangka waktu panjang mungkin akan berubah. Makanya penting sekali kita ambil pohon induk itu yang asal usulnya yang pertama, satu pohon aja yang kita ambil terus, jangan bibit jadikan bibit seperti itu. Jadi langkah-langkah preventif yang kita lakukan adalah seperti itu. Kita tidak ngambil dari pohon induk yang sudah keturunan ke berapa, tapi langsung dari penetapan pohon induk ini yang jadikan kita khusus induk ya ini saja. Jadi kalau ada penyimpangan pun artinya hampir tidak ada artinya kalau cuma 0,2% bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mungkin teori itu ada betulnya, karena kita perhatikan sekarang kalau kita beli jambu dalari, maaf yang dari penangkar-penangkar yang sudah banyak gitu ya, sebetulnya kemarin ada teman ngobrol sama saya, Mas, saya tanam jambu dalari kemarin bibit dari Jawa. Ya mungkin karena terus banyakkan dibuat bibit ya, tapi tidak semuanya begitu. Ada penangkar banyak yang punya kebun induk sendiri, bukan bibit jadikan bibit. Mungkin ini bibit jadikan bibit terus, entah ada hubungannya tidak, tapi menurut saya ada benarnya juga, karena begitu dia tanam di sini hasilnya beda dengan ini, bentuknya sama tapi ada perbedaan dikit, terus warnanya lebih cerah, tidak bisa warnanya merah kehitaman seperti jambu kita yang asal usulnya dari Pak Adalhari yang kita tanam di Segedong itu. Jadi masih tetap besar seperti itu kan, masih tetap warnanya merah menyala, tapi ini berbeda. Mungkin bisa juga faktor genetis, bisa juga faktor lingkungan. Itu saya pikir juga lingkungan berpengaruh. Misalnya kekurangan unsur kalium, otomatis rasa warnanya kurang rasanya kurang manis seperti itu. Jadi masih banyak faktor, tapi kita akan jauh lebih aman apabila induk yang kita tetapkan untuk sebagai, kalau kita ya sebagai penangkar, walaupun itu tidak ditetapkan oleh pemerintah sebagai pohon induk, paling tidak kita ngambil induk dari itu aja. Jangan turunan M1, M2, M3, M4 seperti itu, jangan. Kita ambil dari yang pertama kita punya saja. Saya pikir itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, silahkan dipraktekkan saja. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.